Salam dan salam sejahtera, sobat iman yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa hari ini Anda adalah orang yang diberkati dan orang yang dikasihi dan juga dicintai oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Dan yang menjadi dasar untuk renungan kita hari ini adalah di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang saya garis bawahi adalah Yakobus pasal 4 ayat 14b, yaitu apakah arti hidupmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu cara yang terbaik untuk memahami orang lain adalah menanyakan mereka tentang bagaimana Anda memandang kehidupan Anda. Anda akan menemukan bahwa ada banyak jawaban berbeda untuk pertanyaan tersebut, sebanyak jumlah orang yang ditanyai. Saya pernah diberitahu bahwa kehidupan adalah bagaikan sebuah sirkus, sebuah daerah ranjau, sebuah roller coaster, sebuah teka-teki, sebuah simfoni, sebuah perjalanan, dan sebuah tarian. Bahkan orang-orang juga berkata bahwa kehidupan itu bagaikan roda. Kadang-kadang Anda di atas, kadang-kadang Anda di bawah, dan kadang Anda hanya berputar-putar saja. Bagaimana pandangan Anda tentang kehidupan? Anda mungkin mendasarkan kehidupan Anda pada suatu metafora kehidupan yang mungkin keliru. Nah, untuk memahami atau untuk memenuhi tujuan-tujuan yang untuknya Allah menciptakan Anda, maka Anda harus menantang pandangan umum dan menggantikannya dengan metafora Alkitab tentang kehidupan. Alkitab berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan 3 metafora yang mengajarkan kepada kita pandangan Allah tentang kehidupan. Yang pertama, kehidupan adalah sebuah ujian. Dan yang kedua, kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Dan yang ketiga, kehidupan adalah sebuah penugasan sementara. Yang pertama, kita akan belajar tentang jika kehidupan ini adalah sebuah ujian. Maka metafora kehidupan yang ini terlihat dalam kisah-kisah di seluruh Alkitab. Bahkan Allah juga terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Nah, kata-kata seperti pencobaan, pemurnian, dan ujian ini muncul lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Allah menguji Abraham dengan menyuruhnya mempersembahkan anaknya Ishak. Allah menguji Yakub ketika dia harus bekerja beberapa tahun tambahan untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Adam dan Hawa gagal dalam ujian mereka di Taman Eden. Dan Daud juga gagal dalam ujiannya yang diberi Allah pada beberapa peristiwa. Tetapi Alkitab juga memberi kita banyak teladan dari orang-orang yang lulus dalam ujian besar, seperti Yusuf, Ruth, Esther, dan juga Daniel. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian, dan seluruh kehidupan Anda adalah ujian. Anda selalu diuji setiap hari. Nah, Allah terus-menerus mengamati tanggapan Anda pada orang-orang, pada masalah, pada keberhasilan, pada konflik, pada penyakit, pada kekecewaan, dan bahkan pada cuaca. Dan Allah juga bahkan memahami atau mengamati tindakan-tindakan yang paling sederhana, seperti ketika Anda membuka pintu untuk orang lain, ketika Anda mengangkat sepotong sampah, ketika Anda bersikap sopan terhadap seorang juru tulis atau pelayan. Nah, kita tidak tahu semua ujian yang akan Allah berikan kepada kita apa, tetapi kita bisa memperkirakan sebagian.
berdasarkan Alkitab. Anda akan diuji melalui perubahan-perubahan besar, janji-janji yang tertunda, masalah-masalah yang sulit, doa-doa yang tak terjawab, kritikan-kritikan yang tidak layak diterima, bahkan juga tragedi yang tidak masuk akal. Dalam kehidupan saya sendiri, saya melihat bahwa Allah menguji iman saya melalui masalah-masalah dengan menguji kasih saya kepada orang-orang, dan juga menguji pengharapan saya melalui cara saya menangani harta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ujian sangat penting. Kenapa? Karena ini akan membuktikan tentang bagaimana Anda bertindak ketika Anda tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan Anda. Kadang-kadang Allah dengan sengaja mundur dan kita tidak merasakan kedekatannya. Seorang raja bernama Hizkia mengalami ujian ini. Alkitab berkata bahwa Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Hizkia telah menikmati suatu persekutuan yang dekat dengan Allah, tetapi pada titik penting dalam kehidupannya Allah meninggalkannya sendiri untuk menguji karakternya, untuk menunjukkan kelemahannya, dan untuk mempersiapkan dia guna menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda memahami bahwa kehidupan adalah ujian, Anda menyadari bahwa tidak ada hal yang tidak penting di dalam kehidupan Anda. Bahkan kejadian terkecil memiliki arti penting bagi pengembangan karakter Anda. Tiap hari merupakan hari yang penting, dan setiap detik adalah kesempatan untuk bertumbuh, untuk memperdalam karakter Anda, untuk menunjukkan kasih, atau untuk bergantung pada Allah. Beberapa ujian mungkin terasa sangat berat, sementara ujian yang lainnya juga mungkin bahkan tidak akan Anda perhatikan. Tetapi semuanya ini memiliki makna kekal. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kabar baiknya adalah bahwa Allah ingin agar Anda lulus dalam ujian-ujian kehidupan itu, sehingga Dia tidak pernah membiarkan ujian-ujian yang Anda hadapi itu melampaui kasih karunia. Bahkan Dia berkata bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, setiap kali Anda lulus dalam sebuah ujian, Allah melihat dan membuat rencana untuk memberi Anda upah di dalam kekekalan. Seperti yang dicatat oleh Yakobus, bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan yang berikutnya adalah kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Ini adalah metafora jenis kedua dalam Alkitab tentang kehidupan. Waktu yang kita miliki di bumi serta tenaga, kepandaian, kesempatan, hubungan, dan kekayaan kita, semuanya adalah pemberian dari Allah yang telah dipercayakan dalam pemeliharaan dan pengelolaan kita. Kitalah penata layanan dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep penata layanan ini dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan semua orang di muka bumi. Alkitab berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun selama kediaman kita singkat di bumi ini, atau selama kita berada di dunia. Allah hanya meminjamkan bumi ini kepada kita pada waktu kita ada di sini. Bumi adalah milik Allah sebelum Anda dan saya datang, dan Allah akan meminjamkannya juga kepada orang lain setelah Anda meninggal, dan kita hanya bisa menikmati bumi ini sesaat saja. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia mempercayakan pemeliharaan atas ciptaannya kepada mereka dan menunjuk mereka sebagai pengelola atas miliknya. Dan Alkitab berkata bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Aku memberi engkau kuasa. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini
menjadi berkat bagi saudara-saudaraku semua. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.